Selamat pagi pemirsa, saya Den Mulia Armanda melaporkan untuk Unila TV. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Gedung Rektorat Universitas Lampung, tepatnya berada di ruang gedung lantai 2, yang mana pada hari ini Jumat 1 November 2024 tengah berlangsung kegiatan Third Assessment Meeting of UI Grand Matic Service Package. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DA IPM Asian Engineering, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung, Dr. Habibullah Jimat SEMSI, Asesor UI Green Matic University Ranking, Profesor Insinyur Gunawan Cahyono MArch PhD, dan Dr. Engineering Ova Chandra Dewi STMSG, Ketua Tim SDGs dan Green Matic Universitas Lampung, Insinyur Amril Ma'ruf Siregar STMT, Ketua Tim Pengisian Borang Green Matic Unila 2024, Bapak Ahmad Riza Faizal SS IMD LL. Kegiatan ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat yang dibuka oleh MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unila. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Tim SDGs dan Green Matic Universitas Lampung, sambutan Rektor Universitas Lampung sekaligus membuka acara, sambutan pihak UI Green Matic oleh Asesor UI Green Matic World University Ranking, yang kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Certificate of Compliments and Trees Rating dari UI Green Matic ke Universitas Lampung dan sesi dokumentasi bersama. Kemudian kegiatan ini ditutup dengan kunjungan ke beberapa titik di Universitas Lampung seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, serta Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Itu membuat kita bisa lebih produktif, itu jelas. Kalau kita dalam lingkungan yang sehat, tapi jangan lupa, kita terutama kalau yang engineering itu perusak lingkungan. Tapi yang bisa menolong lingkungan juga engineering. Itu dua hal yang sempat selalu disampaikan oleh Profesor UI yang pernah jadi Menteri Lingkungan pertama, Profesor Emil Salim. Jadi melindungi lingkungan sebetulnya menjaga pemberian titipan Tuhan tuh ke generasi-generasi yang berikut yang menyambung. Jadi kalau kita merusak, itu kita berdosa dan tidak bertanggung jawab lah pada yang sudah dititipkan ke kita, kenapa kita rusak kan. Maka UI Green Matic ini mencoba mendorong mulai dari universitas karena cendekia itu berada di kampus. Kampus itu bisa jadi ujung tombak perubahan itu. Mengapa kampus duluan, habis itu baru kota dan pemerintahannya. Kampus itu tempat lahirnya pemimpin-pemimpin tentunya, tumbuh akar-akar dan semuanya berkah di situ. Jadi tugas kalian lah untuk menjaga semuanya ini sebagai pimpinan-pimpinan yang masa datang. Di Universitas Lampung, keikutsertaan di pemeringkatan Green Matic itu sudah berjalan sejak 2010. Jadi kalau dibilang dari keberlanjutan, kita memang sudah memiliki komitmen yang lumayan panjang ya. Nah, hingga saat ini tujuan dari keikutsertaan di pemeringkatan Green Matic Universitas Lampung itu berharap dapat menyediakan kampus yang peduli kepada para penggunanya, yaitu mahasiswa, dosen, dan teknik terhadap isu-isu keberlanjutan, mulai dari misalkan pemerataan akses terhadap pendidikan, kemudian memastikan ada kesetaraan gender, kemudian pada saat yang bersamaan juga peduli pada lingkungan sekitar, mulai dari ekosistem air, ekosistem darat, polusi udara, dan sebagainya. Nah, jadi fungsi dari keikutsertaan Universitas Lampung di Green Matic ini selain bagi para penggunanya yaitu mahasiswa, dosen, dan teknik, juga untuk masyarakat di sekitar Universitas Lampung gitu. Tantangan terbesar hingga saat ini adalah perubahan perilaku dari kita sendiri ya. Misalkan kalau kita ingin menjadi universitas yang mempunyai sistem zero waste, itu tidak bisa dari keinginan pihak rektorat saja atau dari pihak dekanat saja. Jadi harus didukung oleh semua elemen termasuk mahasiswa. Mahasiswa sebagai
eh, komunitas terbanyak di Universitas Lampung itu juga yang punya andil paling besar dalam mensukseskan apakah kita bisa menerapkan indikator-indikator dari green metric atau tidak. Misalkan dari pemilahan sampah misalkan. Komitmen kita untuk membuang sampah yang pada tempatnya, misalkan plastik dibuang ke tempat sampah plastik, organik dibuang ke tempat sampah organik, ya, dari hal-hal yang sederhana itu. Jadi tantangan terbesar adalah hingga saat ini adalah perubahan perilaku. Kita masih belum sadar berapa pentingnya kita mempunyai kepedulian terhadap lingkungan begitu. Terakhir nih Pak, apa Ya. rencana jangka panjang kampus untuk memastikan keberlanjutan inovasi lingkungan itu terus berlanjut? Jadi selain kita komitmen untuk mengikuti pemeriksaan Green Metric, penerapan dari Green Metric juga sama dengan penerapan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Nah, komitmen TOS Lampung adalah menerapkan SDGs secara sepenuhnya. Nah, pada jangka panjangnya diharapkan minimal di tahun 2030 kita juga bisa berkontribusi terhadap rencana aksi daerah di Provinsi Lampung dalam mensukseskan pemenuhan standar minimal SDGs. Nah, lebih dari tahun 2030 kita juga tetap menerapkan prinsip keberlanjutan, memenuhi unsur-unsur yang sudah kita bangun sebelumnya sesuai dengan SDGs ataupun nanti menyesuaikan dengan apa yang lahir setelah SDGs, memastikan bahwa kampus ini tetap terpelihara hingga di masa yang akan datang. Jadi orang akan tetap bisa misalnya menikmati embung Unila sama seperti Anda menikmatinya sekarang gitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dan Mulyarmada mewakili kru yang sedang bertugas pamit undur diri dan melaporkan untuk Unila TV.